Anak-anak, selamat pagi. Terima kasih sudah masuk ke Zoom-nya Mister ya. Mister minta tolong Lala untuk berdoa untuk memulai belajar kita pagi hari ini. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Lala. Hari ini siapa yang tidak masuk tadi? Sam ya? Ada yang keluar lagi nih. Samuel. Carlen belum masuk ini. Carlen juga belum. Ya. Mungkin karena mati lampu ini ya. Oke, anak-anak yang sudah masuk terima kasih. Silakan siapkan bukunya tema 3, tema 1 pembelajaran 6 halaman 51. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ya, nanti diharapkan kamu bisa menemukan informasi penting ya dari teks eksplanasi dan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Selain itu, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, nanti yang diharapkan dari pembelajaran kali ini ya, kamu bisa menyebutkan hak dan kewajiban ya setelah menyaksikan video yang Mister akan tampilkan nanti. Nah, nanti Mister punya video. Ya, ada 2 video. Nah, sebelumnya Mister akan tampilkan dulu ya anak-anak materi hari ini yang akan kita pelajari ada 2 ya. Pelajaran yang pertama ada bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu apa? Silakan anak-anak perhatikan, bisa lihat di layar ya. Mister akan tampilkan. Oke, kita masih tunggu dulu ya. Oke, teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks ya yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi teks eksplanasi ya biasanya itu termasuk teks non fiksi. Non fiksi itu berarti artinya apa? Benar-benar terjadi. Betul, ya, benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, nah contoh kita mau perhatikan ya di halaman 32. Kalau sudah ketemu, Mister minta tolong nih sama Mita. Mita, mana Mita? Mita ada enggak? Mita, bacakan Mita halaman 32, Mita. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia, rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih. Oke, terima kasih Mita. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Ya. Nah, kamu perhatikan di halaman 33, struktur dari teks eksplanasi ya, ada judul ya. Judulnya tadi Thomas Alva Edison yang penemu bola lampu pijar, kemudian topik masalahnya. Awalnya itu apa? Ya, topik masalah atau pendahuluannya itu apa? Pak Bren? Membayangkan hidup tanpa penerangan. Membayangkan hidup tanpa penerangan. Ya, boleh. Ya, di pernyataan umumnya awalnya, di pernyataan awal diajak untuk membayangkan bagaimana kalau hidup tanpa penerangan. Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Oke, dia melakukan apa? Dia menghabiskan 2 tahun ya untuk mengembangkan penemuannya. Itu cukup. Intinya di situ. Ya. Nah, yang terakhir kesimpulan dan pesan pendapat pribadi. Ya, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman 53. Nah, ini nanti anak yang akan anak-anak coba kerjakan. Sekarang Mister minta tolong dulu. Nah, Brandon aja Den, bacakan Den, halaman 53 Den.
Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi lebih sempit. Oke, terima kasih Brandon ya, membacakan dengan sangat jelas. Nah, anak-anak dari bacaan ini ya kita akan coba mengerjakan ya. Nah, di sana nanti anak-anak cari topik masalahnya apa di paragraf 1. Kemudian di paragraf yang keempat itu adalah kesimpulan dan pesan pendapat dari pribadi penulis. Oke, ya 10 menit ya anak-anak coba dikerjakan dulu, tidak usah keluar dari Zoom, silakan dikerjakan di buku tulismu. Ya. Ustaz, Ya, itu digambar juga kayak gitu. tidak usah digambar. Langsung aja ditulis topik masalah apa, dari penjelasnya apa, gitu ya. Oke, Mister minta tolong yang nomor 1 Lala dulu lah. Paragraf 1. Topik masalahnya tentang apa? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan kegiatan manusia yang menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Oke, kemudian paragraf yang keempat. Brandon lagi aja, Den. Yuk, Den, sekalian. Paragraf keempat. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, itu merupakan pendapat dari penulisnya, betul. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ya, anak-anak ya, tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Ini Mister akan share juga tadi ya. Hak dan kewajiban, kita akan tanya jawab aja kalau mungkin sudah bisa, pasti anak-anak juga sudah tahu. Yang dimaksud dengan hak itu apa? Sesuatu yang dapat kita terima. Sesuatu yang seharusnya kita terima. Betul, ya. Kalau kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, betul, ya. Jadi hak, anak-anak ya, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, ya, dan penggunanya tergantung kepada kita. Namun, ya tidak boleh menggunakan hak itu dengan seenaknya sendiri, nanti bisa mengganggu hak orang lain. Ya, kita di masa pandemi, ini kita masuk ke masa pandemi, mungkin kita merasa berhak atau ada orang yang merasa berhak tidak memakai masker, karena kalau memakai masker pengap ya, tapi ya kalau kita menggunakan hak kita itu seenaknya saja, ya bisa saja kita sedang sakit flu menularkan kepada orang lain, ya. Kemudian anak-anak ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita akan menyaksikan sebuah video tentang gubernur kita, gubernur Jawa Tengah, namanya siapa? Siapa tahu? Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Nah, Cara Anda nggak pakai smeter, ya, dan nggak ada pakai masker, apalagi lagi makan. Tidak boleh berhadapan-hadapan. Siapin nggak ada bergerak. nah, dari video ini, anak-anak kita akan belajar, adakah orang yang melakukan kewajibannya atau orang yang menggunakan haknya tetapi melanggar hak orang lain. Anak-anak akan mengerjakan ya ini ya materinya. Ya, silahkan langsung ditulis jawabannya lengkap. Silahkan kerjakan di buku tulis ya. Ya. Sorry.
Masker. Mengapa Pak Ganjar meminta masyarakat untuk selalu memakai masker? Nah, kemudian berdasarkan hasil pengamatanmu, ada 3 soal. Silahkan anak-anak. Ini Mister tidak punya banyak waktu, sehingga Mister minta ada 3 soal ini. Coba kamu kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya. Kerjakan di buku tulismu saja. Sini dulu yuk. Sekarang kita lanjutkan dulu ke presentasi saja, ya. Siapa yang mau membacakan hasilnya duluan? Siapa? Boleh angkat tangan. Brandon, ya Dan. Oke Dan, oke. Brandon terus nih. Yuk. Semuanya apa satu nomor aja, Mister? Langsung semuanya saja. Nanti ini kan jawabannya bisa berbeda-beda. Adakah masyarakat yang tidak mematuhi protokol 19? Karena seharusnya tenaga kesehatan dapat istirahat, tetapi karena perilaku masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka terpapar dan para nakes atau tenaga kesehatan harus bekerja lagi. Ya. Oke, terima kasih Brandon. Ada teman-teman yang jawabannya berbeda dari Brandon? Masyarakat tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Ya, nah berarti jawabannya hampir sama semua ya. Ya, Brandon juga sama seperti itu. Nah, mungkin tadi yang pertama nomor 1 Brandon sudah dijawab tentang berkerumun, sudah belum ya? Oh, belum. Nah, jadi yang kamu tadi di videonya ada yang berkerumun tidak? Ada pas makan bakso sama minum jus. Ah iya, pas makan bakso itu mereka malah berkerumun. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan ya hasilnya. Sekali lagi Mister sudah sampaikan hari ini ya. Dari materi ini anak-anak yang sudah kita pelajari, ada yang mau ditanyakan? Belum bisa tutup. Kita akan membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Dari materi bahasa Indonesia, teks eksplanasi dari apa saja tadi anak-anak? Topik umum, deretan penjelas, terus kesimpulan. Bagus. Hak dan kewajiban sudah jelas ya. Jadi hak itu apa yang harus kita dapatkan, kemudian kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Nah, kita pasti bisa melewati corona ini. Pasti bisa. Yuk kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagunya Aku Bisa. Kemarin udah belajar, kita akan nyanyi sama-sama ya lagu ini ya. Aku bisa, aku pasti bisa, kau harus terus berusaha. Ya. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Terakhir nanti masih ada tugas sedikit aja ya. Tugas sedikit untuk nanti anak-anak mengerjakan evaluasi. Dan nanti Mister Soal Mister. Oke, anak-anak terima kasih sudah ikut pelajarannya Mister hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Ya, Sam berdoa ya Sam. Kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Samuel. Terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa lagi di pelajaran kita selanjutnya. Kemesraan